Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, wabil khusus umi kita, pimpinan majelis taklim yang sangat kita sayangi, hormati dan muliakan. Ibu-ibu syaraif yang kami sayangi, hormati dan muliakan. Ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun sekilas hendak membacakan manaqib Sahibul Maulid, yaitu manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi. Siap kamu mendengarkan? Insyaallah. Siap kamu mengamalkan? Insyaallah. Karena beliau Sayyidi Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi ini, beliau wafat bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir. Hari ini 9 Rabiul Akhir. Jadi mungkin di antara kita sebagian ada yang bisa berangkat ke Solo. Kita ucapkan selamat jalan untuk umi kita yang akan berangkat bersama rombongan. Mudah-mudahan diselamatkan, diberikan kesehatan, insya Allah diterima ziarahnya oleh datu beliau di sana. Dan kita juga titip salam umi'ah untuk Sayyiduna yakni Habib Anis, putra kesayangan Sirin Habib Alwi. Dulu anak Sirin pula anak Habib Ali yang berhijrah ke Indonesia nih, si anak yaitu Habib Anis, Habib bin Alwi bin Ali Al-Habashi, bin Muhammad bin Husin Al-Habashi. Kita salam aja seluruhnya untuk para wali-wali Allah Ta'ala di Solo. Kiringnya ulung bu Umi, kami bertitip salam untuk Datu Bian Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi dan keturunan beliau dan para wali-wali Allah Ta'ala yang ada di Solo dan di Jawa. Insyaallah disampaikan salam jamaah Mas Anissa yang mengirim salam sama Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habashi dan para wali-walinya Allah dan jurihnya Rasulullah yang berhadir di Hall Solo. Insyaallah bila hadirin jamaah Mas Anissa yang belum bisa berhadir di sana, mudah-mudahan tahun depan dapat undangan bisa berhadir. Mudah-mudahan langsung sampai ke Seoul Mukarramah. Allah kabulkan. Insyaallah. Makasih Umi. Selamat jalan kami ucapkan. Insyaallah ziarah yang penuh dengan keberkahan. Kembali lagi ke hadapan kita dengan selamat sejahtera. Jangan kita bulah tahun-tahun depan juga bisa menyusul. Siapa gerangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi, ulun bacakan secara ringkas. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi adalah seorang pemimpin para wali sedunia di masanya. Pangkat beliau ini sama dengan pangkat Sayyidi Muhammad Salman Al-Madani, sama yang diberikan kepada tu beliau Habib Ali bin Muhammad Habib Sayyiduna Al-Muhaddad bin Alwi Al-Haddad. Nah itu di atas itu lagi si Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ini sesuai hadis yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, setiap 100 tahun sekali Allah mengangkat kepemimpinan para wali untuk tegaknya syariat Islam ini. Luar biasa Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi. Beliau lahir di Yaman, di desa Qasam, suatu desa yang dinisbatkan kepada pemimpin para wali Al-Habib Ali bin Alwi Al-Khaliq Qasam. Jadi datu beliau ini Al-Habib Ali bin Alwi Khaliq Qasam ini boy, apabila beliau sholat waktu tasyahud akhir membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung Nabi kita menjawab langsung dijawab oleh Rasulullah. Apabila jawaban Rasulullah kada terdengar, diulang berkali-kali. Tasyahud akhir, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada sahutan, hanya silin mana melanjutkan. Nah, subhanallah. Untungnya orang hidup sejaman silin pula mendengar langsung suara datu beliau, baginda Rasulullah SAW. Siapa nama beliau tadi, Bu?
Habib Ali bin Alwi Ali Qasam. Ini datu beliau. Seorang wali Allah yang ketika mengucap salamnya waktu tasyahud akhir atau tasyahud awal didengar langsung dan dijawab oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang berada di sekitar beliau dapat mendengar langsung suara daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ini bersambung kepada Sayyidina Husain binti Fatimah Zahra al-Batul binti Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali al-Habsyi lahir tanggal 24 Syawal 1259 Hijriah, hari Jumat. Beliau dididik dan dibesarkan oleh kedua orang tua beliau dengan penuh kasih sayang dan penuh pelajaran. Dari kecil sudah menuntut ilmu kepada orang tua beliau. Ketika Habib Ali berusia 7 tahun, ayah beliau berhijrah ke Mekah. Beliau tinggal bersama bunda beliau. Ayah beliau al-arif billah ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, seorang yang membaktikan seluruh umurnya untuk belajar dan mengajar, beribadah dan berdakwah untuk agama Allah. Ibu beliau bernama Asy-Syarifah As-Sayyidah Shalihah Al-Arif billah ad-da'i ilallah Asy-Syarifah Alawiyah bin Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Beliau adalah seorang wanita yang menyandang gelar wilayah atau waliyatullah, yang hidupnya semua usianya diartikan untuk belajar dan mengajar. Di kalangan kaum wanita sangatlah banyak murid beliau, dan beliau menjadi imamnya para wanita pada saat itu. Al-Habib Ali al-Habsyi menguasai berbagai macam ilmu agama. Keilmuan beliau begitu dalam. Ahli dalam bidang ilmu syariat, tariqat, hakikat, sehingga dalam usia belasan tahun beliau sudah dipercaya menggantikan para wali-wali Allah, para masyayikh, para guru-guru beliau untuk mengisi di berbagai majelis taklim. Ketika Habib Ali berusia 17 tahun, beliau diperintahkan oleh ayahnya untuk menyusul belajar ke Mekah. Belajarlah Habib Ali ini di Mekah dengan para alim ulama, para wali Allah Ta'ala pada saat itu di Makkatul Musyarakah. Dalam masa 2 tahun penuh. Kemudian beliau pulang ke Siun untuk kembali melanjutkan kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian di tahun berikutnya beliau 2 tahun berturut-turut melangsungkan ibadah haji. Beliau tinggal di rumah ayah beliau di Makkatul Musyarakah, yang saat itu menjadi imam besar di Masjidil Haram dan menjadi tuan qadhi yang menjadi rujukan para alim ulama keilmuan beliau. Setelah proses ibadah haji selesai, jadi sambil belajar sini di Mekah, kalau sama naik haji kada boleh sambil belajar. Begitu selesai ibadah haji, beliau berangkat ke Madinah bersama rombongan dari Yaman juga, berziarah ke makam Rasulullah. Nah, ini kita bisa mengambil pelajaran apa yang dilakukan oleh beliau di Madinah. Sesampai beliau di makam Rasulullah, dengan derayan air mata, dengan penuh hukur hati, dengan penuh kerinduan, beliau membaca Assalamualaikum ya Rasulullah. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Ashhadu annaka ballaghtar risalah wa adaital amanah, dan seterusnya. Hampir berhenti detak jantung ujar beliau karena rindu kepada Habib Sayyidina wa Habibuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik kita salamnya tapi lain hati. Ada sini salamnya orang dibukakan hijab, jadi hampir berhenti jasin detak jantung. Kemudian beliau berziarah ke makam datuk beliau Babah Fatimah Zahra Al-Batul bintu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam di Baqi Al-Barkah. Lalu sidin berucap, sidin kepala rombongan nih,
Wahai Datuk Babah, ketahuilah aku ini adalah anakmu. Setiap hari, ujar beliau, wahai Datuk Babah, setiap hari ulun menghatamkan kitab Dalailul Khairat di Masjid Nabawi di hadapan Rasulullah 7 kali khatam sehari. Dan bang bomrah semalam berapa kali khatam? Bukunya kada bawa. Dan kawan yang baca juga kita sana. Rezeki mie ayam doakan mie ayam kan nang pedagang-dagang tambah laris manis dagangannya nang dijual-jual bapayuan awat tulakan sarumahan. Amin ya rabbal alamin. Ulun membaca jasin ada toko Babah Fatimah Zahra 7 kali khatam dalail di depan makam kakek beliau Rasulullah. Setelah itu kami membaca lagi jasin salawat yang dikarang oleh Sahibul Burdah Imam Busiri. Dan kami melangsungkan membaca berbagai macam wiritan. Pada hari ke-10 naik haji sirin yang hari yang ke-2 tahun berikutnya. Pada hari ke-10 keberadaan kami di Madinah, Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidarus, yakni ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah, beliau melihat Rasulullah keluar daripada kuburnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rasulullah keluar dari makam sini. Asli loh. Beliau keluar daripada kubur beliau dan mengucap salam kepada Habib Hasan, lalu berkata, "Assalamualaikum ya Hasan." Aku jawab, "Ya Habib Hasan." "Waalaikumsalam ya Habibi." Kemudian Rasulullah menyapa, "Ya Hasan." Aku jawab, "Labbaik ya Rasulullah." Ulun sambut panggilan engkau wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Hasan, apabila engkau ingin diterima amal ibadahmu, ziarahmu, semua hajatmu dikabulkan sama Allah." Wahai Habib Hasan, "Ya Habib Hasan." "Wahai labbaik ya Rasulullah." Maka ujar Rasulullah, "Jika kamu ingin ziarahmu diterima, semua hajatmu dikabulkan oleh Allah, temuilah Ali, putraku Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mintalah ijazah amalan-amalan daripadanya dan ikatlah tali persaudaraan dengannya." Subhanallah, Masya Allah, la quwata illa billah. Maka ujar Habib Hasan, "Wali jawab sini." Aku jawab, "Marhaba ya Rasulullah." "Inggih pun wahai Rasulullah." Lalu Habib Ali bercerita, Habib Ali Saibul Maulid bercerita, pada hari berikutnya aku menghadap makam Nabi Muhammad SAW seorang diri, seorang jajar. Tiba-tiba tanpa kusadari, tanpa kusadari dan sini, yakni telah berdiri di depanku. Aku memegang jendela makam Rasulullah dan aku menyaksikan dan Nabi mengeluarkan tangannya daripada makamnya. Segera diciumi oleh Habib Ali tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cerita yang luar biasa, kemudian dicium tangan Rasulullah dan aku pun segera menundukkan tubuhku dan aku bisa menyentuh dan mencium tangan Nabi Muhammad SAW. 3 hari kemudian aku berziarah lagi ke kubur Sayyidina Hamzah paman Rasulullah. Di mana Bu? Di Medan Uhud. Sebaik-baik pamanku seluruhnya Nabi adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Sirin wafat dalam peperangan Uhud. Kita sunnah buat ziarah ke sana. Rasulullah tuh ziarah ke Uhud itu setahun sekali. Dan kita juga tahu setahun sekali ke Makkah, ke Madinah. Mun kada kau setahun sekali, setahun 3 kali barang. Akhir Rabbah ada salah pangbuat minta kan Allah itu ganding sirin suki. Apalagi menghapun pulang bila malam Jumat di Kiau ngaran sirin, ya gani 1000 kali. Ya Ghani 1000 kali. Itu pesan Abang Guru Semuful Bahri supaya awak ziarah makam Rasulullah sesering mungkin. Apa tadi bacaannya Bu? Panggil nama Allah, wahai Tuhanku yang maha kaya. Ya Ghani 1000 kali. Nah ini tebulah lempang Ghani nang kawan pilih pasangan tuh Ghani.
Al-Ghani, Allah yang maha kaya. 1000 kali tiap malam Jumat ziarah kubur. 3 hari kemudian aku ziarah ke kubur Sayyidina Hamzah paman Rasulullah di Medan Uhud. Aku langsung menyaksikan Sayyidina Hamzah keluar daripada kubur beliau. Lalu Sayyidina Hamzah berkata, subhanallah Bu, Sayyidina Hamzah keluar dari makam Sidin di hadapan Habib Ali beserta rombongan. Ujar Sidin, wahai Ali, aku meminta izin kepada Rasulullah untuk menjamu kalian. Maka sejadi Sayyidina Hamzah ini menghadap Rasulullah dulu. Aku sudah berizin dengan Rasulullah. Jadi Sidin minta izin kepada Rasulullah untuk menjamu kalian. Maka sepulang ziarah aku tertidur Sidin. Jadi waktu itu aku diperintahkan, aku diizinkan oleh Rasulullah untuk menjamu kalian. Lalu Habib Ali ini berkata, wahai rombonganku, kawan-kawanku ini doa kabul, kasih berdoa Sidin. Berdoa masing-masing lagi. Sepulang ziarah aku tertidur sejenak. Aku bermimpi bertemu datukku Rasulullah SAW dan aku berbicara dengan beliau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seorang datang mimpi terdapat maling. Kamar kadang hati kita ini banyak ke dunia, mudah ambil terdapat maling mimpi. Terdapat Rasulullah aja. Sidin hanya terkencing sudah terdapat Rasulullah. Dan berkata Habib Ali, dan kita belum pernah bermimpi dan dapat mimpi ketemu Rasulullah. Sepulang ziarah di Madinah, aku kembali ke kampung halaman. Aku bertemu dengan seorang pemimpin para wali, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas nih, buaya murabi mursyid Sidin. Dan menjadi khalifah mutlak daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini, yaitu murid kasayang beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lalu Habib Abu Bakar berkata, ya Ali, aku telah menghadapkan engkau sebanyak 20 kali kepada Rasulullah. Sini nih, sayang benar Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini. Begitu bertemu Habib Ali, aku 20 kali menghadap Rasulullah. Menghadap, menceritakan, meminta kepada Rasulullah untuk Habib Ali ini murid sini. Beliau mencurahkan segenap ilmunya kepadaku dan memperlakukan aku dengan akhlak yang sangat luhur. Aku sering menyebut kebaikan guruku ini di dewan majelis-majelis pertemuan. Ada seseorang yang bertanya kepadaku, jangan Habib Ali, kenapa engkau sering wahai Habib Ali menyanjung-nyanjung gurumu, murabi mursyidmu, melebihi daripada menyanjung, melebihi daripada engkau menyebut ayahmu? Berkatalah Habib Ali, sesungguhnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas adalah ayah rohaniku, murabi mursyidku jasmani. Sedangkan ayahku adalah ayah jasmaniku. Lalu akhirnya beliau yang menjadi khalifah mutlak daripada Habib Abu Bakar ini. Ibadahnya Habib Ali persis ibadah guru beliau. Siapa dia tadi? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Al-Qutub. Guru beliau Habib Abu Bakar ini menjaga seluruh waktu siang dan malamnya ada dan atau buang-buang kecuali sekadar guring untuk takawih untuk kuat ibadah. Tidak berlalu walau satu detik kecuali beliau gunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Beliau Habib Ali menuruti kelakuan murabbi mursyid sini. Beliau mengawali bangun ibadah di sepertiga malam yang terakhir. Rutin salat tahajudnya istiqamah. Pian panggo, rutin kapian tahajud. Dan kawan pula. Nah, Sidin ini rutin cocok aja jadi wali boy. Istiqamah rutin setiap malam bangun di sepertiga malam yang akhir. Setelah beliau bersuci berwudu, lalu beliau bersiwak dan membaca ratib sahur
salat tahajud, salat taubat, salat tasbih, macam-macam, ratib sahur, baca Al-Quran, baca salawat, istighfar dan sebagainya sesuai wiritan-wiritan guru sidin. Kemudian bersolat tahajud, mengisi waktu malam beliau dengan berbagai macam ibadah. Ada kita nipang jabat guru semumpul kita nih nang seadanya juga pada dengar. Nah panang bisa bisa baca dalail, baca tengah malam. Karena awal seluruhnya doanya barang. Karena doanya tuh himpunan seluruh isi dalail itu jadi doanya tuh boleh. Doanya barang dibaca karena pembaca yang banyak. Nah apalagi istighfar Hasanul Basrinya pernah di belakang. Apa yang bisa? Nah, jadi Habib Ali ini menurut guru sidin sholat tahajud dan macam-macam ibadah. Kemudian sampai waktu subuh ada beguringan lagi sidin. Tapi beliau ini tidur di awal malam. Habis isya tuh kan udah santai lagi, guring dah. Ada yang santai sampai jam 12. Kayak balak bangun tahajud, hanya guring. Paratan jajan nangkannya. Nah jadi kita tuh buat tak salah jadwal. Tersalah jadwal. Jadi lalu kan aku bangun malam biar digarap waktu dikumpul baju udah bahasa pulang guring. Salah jadwal. Rasulullah itu guring di awal malam. Bila habis satu mata jalgi Rasulullah guring. Demikian pula para wali-wali Allah kena di sepertiga malam yang akhir sekitar jam 3, kadang jam 4, paling lambat kadang jam 3-an lah, sekitar itu sepertiga malam yang akhir jam 2 jam 3 bangun berwirid sampai ke subuh. Mudah-mudahan kita kawan nuruti belah ditolong Allah, Allah akan menolong karena kawan ingat akan peklullah semua gabian kita ini pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil alim. Jangan merasa seorang yang beribadat lupa dengan pertolongan Allah, itu namanya ujub. Zahirnya ibadah tapi hakikatnya dosa. Karena kadang menyadari bahwa ibadah kita ini terjadi semata-mata dengan pertolongan Allah. Akbar boh. Kemudian beliau sholat berjamaah di masjid, dilanjutkan dan ratib subuh. Habis subuh tuh baca ratib ratib hadat. Ratib subuh tuh mentutung berdoa, baca ratib hadat, baca yasin, waqiah, tabarak dan lain sebagainya. Sampai pulang waktu jam 6:15 menit. Beliau bangkit untuk melakukan sholat sunat isyraq. Setelah sholat sunat isyraq, beliau menggelar pengajian. Berdatangan orang dari berbagai penjuru Arab, dipacu perut ontanya untuk belajar kepada Habib Ali Sahibul Maulid ini. Belajar tauhidnya, fiqihnya, tasawufnya, membaca Ihya Ulumuddinnya, digelar bertuntung sholat isyraq. Sampai waktu doha sekitar jam 8 pagi. Sudah acaranya. Nah, lalu beliau bersolat duha. Setelah itu pulang ke rumah. Baru beliau pulang ke rumah, lalu menjamu tamu pulang. Sugih benar jar Habib Ali ini, mudah-mudahan alim sugih juga nanti. Dia doakan sugih benar sini buah. Pembantu banyak, setiap hari itu berapa ratus ekor ayam disembelih. Gratis makannya, ya keparak deh datangan terus nih. Makan minum kada henti-hentinya, tamu datang, disembelih kambing. Banyak santri yang belajar memondok, gratis semua makan minum dalam jaminan beliau. Menjamu tamu dan melakukan berbagai macam kegiatan. Macam kegiatan sidin, gawian sidin. Nah, sebelum jam waktu zuhur sekitar jam 11 beliau qailulah. Apa qailulah? Tidur untuk membantu bisa sholat tahajud. Sekitar jam 11 sampai jam 12-an bangun sudah sebelum azan zuhur supaya kau bangun kena tengah malam beribadah. Jadi kadang-kadang kita di sini biasa tulakan ke pinggir di situ, siring di situ makan soto kada dasar. Orang wali beratan kada makan soto lagi. Habis sisa tuh boleh ke jam 12 pada nang parai soal orang tahajud. Maaf lah nang jual soto yang tersinggung. Ada lagi orang gulingan sih. Makanya jadwal ini rutin kawan. Bila kita salah jadwal maka kawan. Nah jadi sudah tahu pula mudahan kawan nurut nih.
Kemudian beliau setelah itu bangun sebelum azan zuhur, kemudian beliau memimpin di masjid lagi menjadi imam setelah salat zuhur, dan beliau mengamalkan pesan Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan keselamatan di mana saja kalian berada, bikin orang lain selamat dari kejahatan lidah dan tangan kita. Wa atimut ta'am, beliau memberi makan para tamu dengan ikhlas. Wasilul arham, beliau mendatangi para wali-wali Allah, para alim ulama. Seluruh wali-wali Allah Ta'ala yang didatangi sidin sangat bahagia bertemu Habib Ali. Jadi Habib Ali ini bisa tetangga aja, buat orang Kristen begaan rumah. Saya di sini juga. Orang Kristen ini kan tujuh mengintip di lobanginya rumahnya. Mengintip Habib Ali nih, bila ada pepandiran dihintip. Melihat Rasulullah orang Kristen. Habib Ali itu datang karena khusus kedudukan Rasulullah itu lulahkan di kamar sini gua yang kamar halwat. Melihat orang Kristen, untungnya Kristen dan melihat Rasulullah. Karena sering melihat beliau berbicara, belajar hadis langsung kepada Nabi Muhammad, lalu si orang Kristen dibukakan hatinya. Lalu menanya, Habib Ali, aku sering mengintip engkau di lobangi pintu nih, aku melihat seseorang yang sangat baik rupanya, karena ada duanya. Siapakah gerangan dia? Ujar Habib Ali, dialah datukku Nabi Muhammad SAW. Berikan tanganmu, ujar orang Kristen nih, aku ingin mengucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Subhanallah, orang tetangga, orang wali, orang Kristen aja dapat hidayah, apalagi kita. Ya, ditambah taufik hidayah berapa. Dan beliau ini wasilul arham, ketujuh silaturahim, mempererat tarik ke keluarga. Walayinul kalam, lembut banaja boy Habib Ali itu bela bapandir. Kata kayak kita bang, kada bapandir itu kayak marangut juga. Dikira marangut, dasar kayak itu pembawaan, karena dari hati keluar semua. Dan ampih nih kasar. Lembut bana ucapan sidin itu. Selembut sutra, lembut ucapannya, layyinul kalam, lembut-lembutnya Nabi dan berkata-kata. Wasallu bil lail, jangan Nabi, pesan Nabi nih, bangunlah kalian di sepertiga malam yang akhir untuk sholat tahajud. Wan nasu niyam, ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian pasti jangan Nabi masuk surga dengan selamat. Amin ya rabbal. Ketika masuk waktu asar, beliau sholat asar berjamaah di Masjid Jami. Dilanjutkan dengan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Raminya boleh? Tangan sini nih, bahasa sini baca kitab Ihya buat. Nah ini jadi ringkasan ini luar biasa, memberikan pelajaran ke kita. Subhanallah. Antara maghrib dan isya diisi dengan sholat awabin, 10 rakaat. Dilanjut dengan membaca Ratib Umar Al-Attas. Nah, kita bacakan di Gobah, kita bisa baca rancak digilirakan boleh satu lah. Nah, karena Ratib Umar, karena Ratib Hadat, ada Habib Ali ini rutin tiap malam. Bila antara maghrib ke isya itu pasti sudah beliau membaca Ratib Umar Al-Attas. Setelah itu lihat disambung lagi dengan Ratib Al-Haddad. Gampang apa namanya baca. Kalau saya jawab, mulai malam ini ya rutin akan sudah antara maghrib ke isya tuh jangan ada kegiatan lain. Seluruh orang-orang tahrim tuh gue kada santai antara maghrib ke isya tuh. Karena antara waktu maghrib dan ke isya itu paling cepat doa dijabah. Nah itu sidin, kada berduduk daripada tempat di Masjid Jami tadi menjadi imam, kecuali beramai-ramai membaca Ratib Umar Al-Attas, Ratib Al-Haddad, setelah berwirid dan sholat awabin tadi 10 rakaat sidin. Kemudian setelah itu beliau kembali ke rumah. Beliau tidur di awal malam. Nah, pemulaan malam guring sudah sesuai dengan adab-adab sunnah Rasul, tidur dalam keadaan berwudu dengan bantal tangan di pipi dan seterusnya. Dan banyak lagi sunnah-sunnah Rasul. Itulah keseharian Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas yang diikuti oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi.
Ini merupakan pembelajaran bagi kita semua bahwa keseharian para wali Allah itu persis seperti apa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mustafa. Kemudian yang berikutnya lagi disebutkan bahwa ibadah keseharian beliau disebutkan dalam berbagai macam kitab merupakan ibadah yang sesuai dengan tuntunan daripada hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan jansirin amal ibadah itu secara rutin, niscaya kalian akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka para wali mendapat makam yang tinggi bukan dengan bermalas-malasan. Akur kamu. Mereka itu dapat makam yang tinggi bukan bermalas-malasan dan koler nih boy kada ada orang menjual obatnya yang ada dulu nukarayuan obat malas sih ada obatnya kecuali kita seorang nang bermunajat sungguh-sungguh lawan Allah sama aja sehari 24 jam. Kenapa orang jadi wali? Kenapa kita kada? Karena kita malas. Nah, makanya kita disunahkan pagi sore baca Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Bilanya orang banyak Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Itu untuk membuang sifat malas. Rasulullah yang melajari. Dan orang mencapai makam kewalian Wajar Habib Ali bukan dengan cara bermalas-malasan, tapi mereka mendapatkan dengan berdiri tegak menghadap Allah di waktu tengah malam, khusyuk disertai dengan tangisan di tengah malam, ratapan menyadari dosa, menyadari akan datangnya hari kiamat, akan siksaan, mengharap ampunan daripada siksa, mengharap rahmat Allah. Habib Ali berkata, doa ibuku dikabulkan oleh Allah. Apa doa ibu Sidin? Habib Ali ini boleh bilembah Sidin belajar lawan orang wali nih. Boleh ke rumah ibu beri doakan ulun supaya mendapat makam seperti Habib Abu Bakar itu. Angkat tangan Mama Sidin. Kiring ulun. Ali, Allah yu'li maqamahu fid dunya wal akhirah. Jadi anak kita sebut namanya. Nah itu hanya kita sambung Allah yu'li maqamahu fid dunya wal akhirah. Bari anak ulun si anu ni makam seperti makamnya Rabi'atul Adawiyah Mundinian, seperti makamnya siapa lagi banyak para wali-wali Allah munalakin seperti makamnya Habib Ali. Itu aja doa Sidin. Ali Jasidin. Allah yu'li maqamahu fid dunya wal akhirah. Tinggikan makam derajat Habib Ali ini sebagaimana yang dimaksud itu tadi. Ketika usia Habib Ali 37 tahun, 37 belum lagi 40 nih, membangun pondok pesantren atau ribat di Siwun. Beliau diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah, mana alim, mana wali, mana sugih, akur kabeh. Ibadah Habib Ali ini kekayaan yang melimpah ruah dan beliau sangat pemurah. Sampai anjing aja dikurung makan Sidin, beri makan nih, sudahnya manusia diberi makan nih, anjing kucing dikurung makan Sidin, diberi makan nih. Ketika usia Habib Ali 68 tahun, beliau menulis Simtud Durar. Nah kita baca nih, ketika usia beliau 68 tahun, menjelang 70, beliau menulis Maulid Simtud Durar. Maka beliau berkata, siapa yang mengamalkan Maulidku Simtud Durar ini akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Akan dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Dan dicintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maulid nih menjadi sebab kita dicintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wafat Sidin pada waktu zuhur hari Ahad, hari Minggu, tanggal 20 Rabiul Akhir 1333 Hijriah. Jadi mau dihitung loh hari ini buat Sidin wafat itu 114 tahun yang lalu.
Bayangkan kok. Jadi ini haul yang ke-114. Hari ini haul yang ke-114. Bayangkan orang wali dikenang terus. Ada wali, ada orang mengenang kok. Ada orang mahaul Abu Jahal. Ada mahaul Abu Lahab. Waktu ulun tulah tadi bubuhan jamaah ulun melempari umnya anu kuburnya Abu Jahal. Kan orang lempari meletaan di Badar. Jadi dalam peperangan Badar itu Abu Jahal itu mati di situ. Jadi sebelum terjadi peperangan Badar 3 bulan sudah tahu Nabi tiba di Habarakan Abu Jahal itu akan mati karena di Badar. 3 bulan sebelum terjadinya perang itu. Kemudian Abu Jahal tadi mati di situ, jadi dikuburkan. Jadi buat sampai hari ini kuburnya itu, nah orang datang menawaki. Hendak lapian kasih tujuan. Ada Abu Jahalnya kada. Hendak ke Badar. Nang mana? Nang diziarahi 14 orang sahabat yang wafat syahid dalam peperangan Badar. Siapa yang menziarahi orang yang syahid, ya Nabi, orang yang mati berperang syahid, dia mendapat pahala berziarah membela agama Allah sampai datangnya hari kiamat. Amin ya Rabbal. Itu dalam Tanbihul Ghafilin. Jadi ulun hari ini tuh mengupayakan seluruh jamaah tuh ulun haruskan datang ke Badar. Karena wafat 14 orang sahabat Nabi semuanya dijamin masuk surga tanpa dihisab. Ziarah kita ke sana, kita mendapat pahala yang sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bersama nasibu kan sudah seharian tuh ke Badar. Nah, jadi di Badar ini tadi banyak 70 orang kafir nang penentang agama Islam mati, termasuk Abu Jahal di situ. Nah, kemudian di situ Rasulullah SAW awal Nabi kita berdoa, ya Allah ya Nabi, bila dalam peperangan Badar nih kami kalah, kada ada lagi orang menyembah Allah di muka bumi. Bila pian menang akan menang untuk seterusnya. Jadi peperangan Badar ini peperangan yang paling besar dan disunahkan kita ziarah. Jadi di sana sudah dibikin orang tempat dirigol bagus rapi benar di Badar tadi. Jadi mudahan kita sampai ke sana jualan berkata. Nah, pesan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Bashir, tetapkanlah niat yang banyak. Bila kita hendak pulang ke majelis, niat kita banyak. Wah. Kalau kalian tidak tahu cara berniat, caranya punya niat yang banyak, maka berniatlah seperti yang diniatkan oleh tuan guru atau gurumu atau murabbi mursyidmu. Niatkan seperti yang diniatkan oleh para wali Allah. Habib Ali mencontohkan, misalnya kita nih hendak ke majelis ilmu, aku niat ya Allah, aku niat menuntut ilmu seperti yang diniatkan oleh Habib Ali Sahibul Maulid. Kita ya Allah, ulun nak berangkat umrah, ulun berniat beramalan seperti yang diniatkan oleh Habib Ali Sahibul Maulid. Aku berniat seperti yang diniatkan oleh Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad. Aku berniat seperti yang diniatkan oleh guruku, murabbi mursyidku Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani Al-Banjari. Aku berniat ziarah ke makam para wali-wali Allah nih, biar nampulakan ke Solo. Aku berniat seperti niat yang ada diniatkan oleh Habib Ali Sahibul Maulid. Aku berniat seperti yang diniatkan oleh kekasihku Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mendapat pahala banyak sudah. Kalau ingin untuk panas berjam-jam, tutup pengajiannya datang. Masang niat kebanyakan. Sudah aku turun ke majelis ilmu, aku berniat seperti yang diniatkan oleh Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, turun lagi. Nah, pernah ingat seperti yang diniatkan oleh Habib Ali Sahibul Maulid, turun lagi. Jadi semua Anda tercakup di sana. Nah, seperti yang diniatkan oleh Rasulullah, aku berangkat umrah, aku berniat seluruh kebaikan seperti yang diniatkan oleh Nabi Muhammad, seperti yang diniatkan oleh anak cucu zuriatnya Nabi Muhammad, seperti yang diniatkan oleh para wali-wali Allah Ta'ala. Jadi pahala kita melimpah ruah, Masya Allah, tabarakallah. Dan kita dapat pelajaran dari sidang yang singkat ini, dan mudah-mudahan segala hajat kita kubur, baik hajat dunia maupun hajat akhirat berkat karamat Habib Ali Sahibul Maulid. Ala tilkaniat bisirin Nabi wali Nabi bisirin suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.